الحمد لله الذي اكتفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ma'asyal muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang mulia ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan tentu saja kita sudah melaksanakan salat sunnah yang lainnya dan amal sedekah. Mungkin juga dengan amalan yang lainnya, tasbihnya, zikirnya, sholawatnya, Qur'annya. Mudah-mudahan semua itu amalan kita dikabul, diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatuhu wa salamuhu mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kehariban baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati Ustadz Abdul Karim A'la, para asatid lainnya, pengurus lainnya, para hujjat. Mohon maaf dan ibu-ibu barangkali kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena kalau di absen jam sekarang ya sekitar kurang lebih 100 lah, kan lama juga ya. Udah nggak usah absen dah. Yang jelas saya hormati semua dan mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Karena sehat itu mahal ternyata loh. Saya duduk begini bukan apa-apa, begah. Makan banyak banget. Makanya kalau duduk pagi-pagi kayak gini, dia ada pantunnya Bu. Pantunnya pantun viral.
ubur-ubur ikan lele. Apaan? Jangan terburu-buru leh. Cari wong Jawa. Masya Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala saya dapat bersilaturahmi. Ini hari keberapa Ibu ya? 19 ya. Sudah melewati fase kedua. Insya Allah ntar malam sudah masuk ke 20, berarti 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita Allah berikan sehat walafiat. Ramadan kita full, amin. Ramadan kita full, tarawihnya pun full, taklimnya full, sedekahnya full, ibadahnya full, dompetnya nah itu paling kenceng. Alhamdulillah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang saya bacakan tadi berkenaan dengan masalah infak. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya, sebagian hartanya di jalan Allah, seperti apa? Kamatsali habbatin, seperti orang yang nanam satu biji. Satu biji, misalkan biji korma atau mungkin satu biji semangka ditanam nih kata Allah, satu. Ini infak nih. Seperti orang yang menanam satu biji, satu buah biji itu ditanam, kemudian ambatat, tumbuh, satu itu tumbuh, sab'a sanabilah, satu biji tadi tumbuh menjadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti satu tumbuh menjadi berapa? 7. Dan setelah 7 itu kata Allah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari 7 cabang tadi, satu tumbuh, cabangnya 7. Dari setiap 7 itu mi'atu habbah, ya. Fi sumbulatin mi'atu habbah. Jadi yang tadi 7 cabang itu setiap cabangnya berpohon lagi, bercabang lagi 100. 100 kali 7 berapa? Nih kurang udeng nih. 100. 7 kali 100 berapa? Tuh, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2. Kalau matematika mah udah baku, nggak bisa berubah, nggak mungkin 2 tambah 2 10, nggak bisa. Nah, hal yang pasti, jadi dari satu biji itu tumbuh menjadi 7 cabang. Dari 7 per cabangnya itu tumbuh lagi berapa? 100 dikali 7 sama dengan 700. Artinya apa kata Allah? Orang yang berinfak 1.000, misalkan kita infak 1.000, maka akan dibalas oleh Allah kali berapa? 100 sama berapa? 700, dan di situ masih sangat sedikit. Kenapa Allah mengatakan begitu? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mampu melipat gandakan dari apa yang kalian infakkan. Yang berinfak 1.000 bisa saja Allah ganti 1 juta. Bisa saja Allah ganti 1 miliar. Bisa saja Allah ganti 1 triliun. Apalagi 271 triliun. Subhanallah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok Allah mampu memberikan pahala yang berlipat ganda seperti itu? Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, maha luar biasa. Kalau memberikan sesuatu nggak kira-kira, nggak hitung-hitungan Allah.
bisa berlipat ganda semau-maunya Allah kalau Allah berkehendak. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu juga maha mengetahui berapa infak yang kita keluarkan, mau diperlihatkan oleh orang lain atau secara sirri atau tanpa kelihatan orang lain. Allah maha tahu enggak? Allah mau tahu enggak? Maha tahu berapapun jumlahnya. Hadirin ma'asyal muslimin rahimakumullah, ternyata di Al-Quran itu anjuran untuk berinfak di jalan Allah sangat banyak. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya infak sedekah? Ada bedanya tuh infak dan sedekah. Ulama, beberapa pendapat ulama, kalau infak itu Bapak Ibu itu berupa harta berbentuk fulus. Fulus, tahu fulus Bu? Fulus. Kalau ngeluarin dari kantong kita, dimasukin kotak amal, ngasih orang lain, atau mungkin berbentuk makanan, itu namanya infak. Beda dengan sedekah. Sedekah itu tidak harus berbentuk uang, tidak harus berbentuk makanan, tetapi kullu ma'rufin sedekah. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, setiap amalan kebaikan apa saja itu dianggap sedekah. Ya, kalau ada teman kita lagi kesusahan, lagi puyeng, lagi ada problem, curhat sama kita balas dengan omongan dan perkataan yang baik, itu pun dianggap sedekah. Mungkin mau ngasih duit ke masjid, kagak ada duitnya. Mungkin ya buat anak-anak aja susah ngasih duitnya, tetapi kita berkata dengan baik, berbicara dengan yang baik dan bagus, itu juga dianggap sedekah. Bahkan yang paling ringan, tabassamuka li akhika sedekatun. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak lagi duduk diem, megang handphone, ketawa sendiri, senyum terhadap handphonemu sedekah. Itu mah kata saya. Ya, senyum sesama saudara itu juga sedekah. Baca Al-Quran sedekah, baca tasbih sedekah, jalan kita menuju masjid juga sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas, lebih banyak. Pokoknya kullu ma'rufin sedekah. Setiap amalan kebaikan, apalah bentuknya kebaikan itu berupa sedekah. Tetapi yang dimaksud ayat ini sedekah dan infak. Infak itu apa tadi? Mengeluarkan sebagian harta. Hadirin ma'asyal muslimin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya saya menyampaikan ayat ini biar kita semangat kalau berinfak. Aduh, dibalas apa kagak sama Allah ya? Balasannya sedikit apa banyak ya? Nah, tentu saja ini merupakan motivasi buat kita agar kita terus banyak beribadah, di antaranya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada satu kisah. Kisah ini dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini Bapak Ibu saudara sepupu dengan Nabi. Tahu sepupu enggak? A sama B saudara kandung. Anak dengan anak itu sepupuan. Ya, sepupuan ya. Jadi saya ulangi lagi. A sama B misalkan saudara kandung. Anak sesama anak itu saudara kandung. Saudara antara anak dengan anak namanya itu saudara sepupuan. Sayyidina Ali seperti itu dengan Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali itu sekaligus menjadi mantunya Rasulullah. Ya, menjadi mantunya Rasulullah, diangkat mantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
menikahi putri Rasulullah bersama siapa? Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Siapa? Sayyidatuna Az-Zahra. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nah, ketika sahabat Ali ini pulang ke rumah, entah pulang dari masjid atau mungkin dari luar, di hadis nggak dijelasin. Ini Sayyidina Ali pulang ke rumah, nanya kepada istrinya, wahai Fatimah, adakah hari ini makanan buat kita makan? Kalau kita jawab, ada Ustadz. Lontong tinggal 3, balak-balak tinggal 2, sayuran tinggal 3, ntar saya angetin, gitu ya. Kan biasanya kalau bulan Ramadan kan luar biasa ya. Kalau enggak habis, pas lagi beduk, sholat isya, pulang mikir tuh, ntar saya angetin lagi dah, masih sisa tuh gitu ya, masih ngancem aja itu ya. Orang sono, sini mah enggak Ustaz, enggak sini mah, enggak jauh beda. Nah, ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini pulang, nanya kepada istrinya tentang makanan enggak ada. Walakinnana, tetapi kami ini hanya punya, apa yang maksud beliau itu? Dirhamun, khamsata dirahim, saya punya 5 dirham. Jadi ditanya punya makanan gak ada, cuma punya duit berapa? 5 dirham, kurang lebih 28.000. Kurang lebih 28.000. Ya udah, hati nih, berikan kepada saya. Lalu diberikan buat apa? Saya akan membelikan jajan buat anak kita Hasan dan Husain. Bu, Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah punya anak berapa? 2. Namanya siapa? Hasan dan Husain. Mohon maaf di sini kalau ada yang nama Hasan bukan menyinggung, kalau yang namanya Husain bukan menyinggung, lagi nyeritain tentang Hasan dan Husain. Paham? Kita lanjut. Kemudian Sayyidina Ali itu pun pergi ke pasar, pengen beli jajanan buat Sayyidina Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah. Di tengah perjalanan ketemu dengan orang. Ya Ali, aina turid? Wahai Ali, kamu mau kemana? Uridu ila suq. Saya pengen ke pasar, pengen beli jajanan buat anak saya Hasan dan Husain. Kata orang ini, wahai Ali, adakah orang yang mau meminjamkan uang kepada saya karena Allah? Saya ulangi lagi, kata orang nih yang ketemu dengan Sayyidina Ali nih, wahai Ali, ada nggak orang yang mau meminjamkan uang karena Allah buat saya, katanya. Kalau bahasa kita, boleh ngutang kagak, gitu bahasa kita. Ini mah bahasa halus aja. Ali, mau pinjam duitnya dong, gitu kalau bahasa kita. Kalau ini sahabat ini bilang, wahai Ali, ada nggak ya orang yang ingin meminjamkan uang buat saya, lagi bokek nih, gitu. Dia bahasanya begitu. Ya, naam, ada saya, katanya. Akhirnya itu hadirin, uang yang tadinya pengen beli jajanan buat Sayyidina Hasan dan Husain dikasihkan ke orang tersebut. Berapa duitnya tadi? Berapa duitnya? 5 dirham. 5 dirham. Akhirnya karena duitnya sudah dipinjamkan ke orang lain, nggak jadi ke pasar, pulang lagi. Sampailah ke rumah, ditanya oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, ya Ali, di mana makanannya buat Hasan dan Husain? Gitu ya. Tadi saya di jalan ketemu dengan sahabat ini. Orang ini saya pinjamkan uang karena lagi membutuhkan uang, dia lagi bokeh, kagak ada fulus, gak ada punya duit, dia kasihan, kita nggak tega. Dia orang yang lebih membutuhkan dari kita. Coba jawabannya Sayyidina Fatimah apa? Alhamdulillah. Beruntung kita masih bisa membantu orang yang lagi kesusahan, yang lebih butuh daripada kita. Kira-kira bapak ke pasar nih, suruh belanja ibu-ibu, nggak jadi, uangnya dipinjemin ke orang, pulang, gimana kata istrinya?
Ini mah keluarga istimewa Rasulullah. Jangan coba-coba Bapak suruh beli balak-balak, beli lontong, kemudian beli gorengan, beli es dan lain sebagainya buat buka berpuasa. Di jalan ada temennya diminta, saya lagi lapar dari puasa sehari nggak punya duit sama sekali, dikasih. Pulang sama istri udah tungguin, kira gimana itu? Kira-kira bagaimana itu? Oh, biar kumisnya melintir gimana ya, habis itu. Beda kelas keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, Sayyidatina Fatimah seneng karena bisa ngebantu orang lain. Akhirnya nggak lama hadirin, ngomonglah Sayyidina Ali, uridu an azura Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah dah, saya pengen berkunjung ke Rasulullah, ntar pengen curhat. Curhat tentang apa tadi? Tentang uangnya dipinjemin oleh temennya yang lagi membutuhkan uang. Akhirnya dia keluar rumah. Di tengah perjalanan nyampe Kayu Ringin. Contohnya, di perjalanan belum lama ketemu lagi sama orang lain. Orang lain itu sedang nonton onta. Orang lain tadi sedang nonton onta. Beda sama tadi ya. Lagi nonton onta. Di Arab kan yang adanya onta kan. Kalau di sini kambing lah. Kalau yang gede sama sapi gitu ya. Nonton onta. Lalu apa kata orang ini? Ya Ali, ila aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an azur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen berkunjung ke Rasulullah, pengen main. Ya Ali, tolonglah beliin nih onta nih, bayarin gitu. Dia kata Sayyidina Ali, gua lagi bokeh, 5 dirham udah habis dipinjemin orang. Ini mau pinjem apa? Pengen suruh beliin ontanya. Boro-boro beli onta kata Sayyidina Ali, buat jajan aja kagak ada. Ya, ini suruh bayar ontanya. Waduh, urusan beres nih ke Sayyidina Ali. Ya Allah, wahai sahabatku, saya nggak punya apa-apa. Udah gini aja gampang, kita joinan kita. Ini Ali bayarin nih 100 dirham. Udah dikatakan gak punya duit, suruh bayar 100 dirham. 5 dirham juga udah habis, suruh bayarin 100 dirham. Udah tenang. Gini. Kamu bawa onta ini jual harga 100 dirham. Kalaupun lebih buat kamu. Kalau lebih buat kamu. Udah geteng aja sono, bawa ke pasar. Nah, bawa ke pasar sono. Belakang tuh. Pasar Mangga. Bawa sono. Biar deketan dikit. Nah, dibawalah oleh Sayyidina Ali. Sebelum dibawa ke pasar, ditaruh di rumahnya. Ganti baju mau ke pasar. Ya, diikatlah onta itu di depan rumah Sayyidina Ali, diikat. Keluar, baru mau buka talinya itu, ikatannya baru separuh, ada yang lewat lagi. Assalamualaikum Ali, kaif halukum? Wahai Ali, gimana kabarnya? Alhamdulillah khair, bi khair, alhamdulillah bi khair. Baik, saya sehat, alhamdulillah. Waduh, itu onta keren banget tuh. Cakep banget, gemuk banget tuh, badannya bagus tuh. Oh iya, itu punya siapa? Terserah gua punya siapa, kayak urusan gitu ya. Ya Ali, wahai Ali, itu kan onta bagus banget. Udah, saya bayarin 300 dirham katanya. Berapa? 300 dirham. Wah, kata Sayyidina Ali, untung 200 gua dah. Belum buka harga sudah ditawar berapa? 200, jadi 300, ditawar 300, untungnya berapa? 200 dirham. Coba kalau DKM ngomong, ini tahun berapa ini Fajiro nih? Ah, ini 2002, beli berapa? 100 juta. Udah saya bayarin 3 juta. Buka harga aja deh. Gopay ya gitu ya. Gopay dah. Sekalian gopay dah gitu ya. Orang kalau melihat barang bagus, kalau demen enggak ngelihat harga, kadang-kadang udah buta apa? Buta kecantikannya, keindahannya, udah bayarin dah, keren nih gitu ya. Akhirnya dibayarlah oleh orang tadi sebanyak 300 dirham. Wah,
Pas dengar tentang ini, Sayyidina Fatimah di dalam nyate malam ini nih gitu ya, mantap nyate nih, wah Madura kita panggilin nih, pokoknya sop aja dah. 300. Tadi 5 bang, tadi 5 dirham, diganti berapa? 300. Masya Allah, akhirnya diserahkanlah 200 dirham itu kepada istrinya Sayyidatuna Fatimah oleh Sayyidina Ali. Dan kemudian yang 100 ini akan diberikan kepada orang tadi yang nyuruh jualin. Tapi lagi-lagi Sayyidina Ali ini pengen lagi ke Rasulullah, tetap mau curhat tentang kejadian ini dari awal sampai selesai, mau cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senyum-senyum. Ya, senyum-senyum Rasulullah. Akhirnya setelah memberi salam, kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Ali, saya duluan apa kamu duluan yang ngomong?" "Saya duluan yang ngomong," kata Rasulullah. "Apa kamu duluan, wahai Ali?" Kata Sayyidina Ali, "Anta alam, antum lebih tahu dah." mertua kan begitu ya, mertua. Ada bapak dah gitu ya kalau kita mah. Akhirnya bercerita Rasulullah, "Wahai Ali, kamu tahu nggak siapa yang jual onta sama kamu? Hal arafta man ba'an al-jamalah?" Siapa yang jual onta sama kamu tuh, kamu tahu nggak orangnya siapa? Lah, ya nggak tahu ya Rasulullah. Ditanya lagi, "Wahai Ali, kamu tahu nggak siapa yang membeli onta ke kamu itu?" Nggak tahu ya Rasulullah. Jadi yang jual itu siapa nggak tahu, yang beli juga nggak tahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa Jibril." Jadi yang menjual onta itu kata Rasulullah, dan yang membeli onta itu malaikat Jibril, tapi berbentuk manusia, berwujud manusia. Hah? Sayyidina Ali kaget. Emang betul? Lah iya benar. Masya Allah. Bagaimana ya Rasulullah? Udah nggak usah cerita. Gua udah tahu urusannya. Rasulullah dikabarin oleh malaikat Jibril tentang peristiwa itu. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, yang 100 ini kan buat orang itu. Gimana nih? Alaika wali ahlika. Itu buat keluargamu dah. Rezekinya kamu buat keluarga kamu. Alhamdulillah. Artinya apa hadirin? Kalau dilihat dari awal kisah ini, Sayyidina Ali mengeluarkan uang hanya berapa dirham? 5 dirham, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 300 dirham. Percis ayat ini. Orang yang berinfak di jalan Allah, orang yang ngebantu di jalan Allah, mengeluarkan hartanya di Allah, tadi satu biji tumbuh menjadi 1 pohon, kemudian tumbuh menjadi 7 cabang, dan setiap cabangnya itu menjadi 100, jumlahnya 700. Alhamdulillah. Begitu besarnya Allah itu melipat gandakan pahala dan rizki yang mau berinfak di jalan Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita berinfak ke masjid, bersedekah kepada tetangga, saudara, apa yang kita keluarkan jangan kecil hati. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Pasti Allah akan melipat gandakan harta yang dikeluarkan, insya Allah. Masya Allah. Sehingga di ayat lain Allah mengatakan di surah Al-Baqarah 245, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira fayudha'ifahu lahu wa ilaihi turja'un." Barang siapa yang mau meminjamkan, ya, siapa orang yang mau meminjamkan rizkinya, hartanya kepada Allah, artinya berinfak. Kan istilahnya itu ngeluarin sesuatu, memberi kepada Allah, seakan-akan seperti itu.
Apa di situ? Dengan bentuk kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan apa yang kita keluarkan. Alhamdulillah. Jadi kita itu kalau berinfak sama dengan berbisnis dengan Allah. Siapa yang berbisnis dengan Allah tidak ada ruginya, yang ada untung dan untung insya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari ayat ini dan kisah tadi membuat motivasi kepada kita semua. Ayo kita banyak berinfak dan bersedekah, karena infak dan sedekah semakin banyak, tidak ada ceritanya orang semakin jatuh miskin. Coba lihat orang yang rajin gemar memberi kepada orang tuanya, rajin gemar memberi kepada pendidikan, kepada orang-orang anak yatim atau siapapun yang membutuhkan, hidupnya nggak bakal susah. Yang ada hidupnya tambah berkah insya Allah. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan tentang keutamaan berinfak bersedekah, ya. Tentang keutamaan apa? Berinfak dan sedekah. Bahkan ada satu amalan itu Rasulullah SAW menyatakan, min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani. Tidaklah seorang hamba yang pagi-pagi, kecuali setiap hamba itu datang pergi kemana-mana di pagi-pagi seperti ini, turun dua malaikat, ya, yanzilani malakani fayaqulu ahaduma. Salah satu dari dua malaikat itu ngomong, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah rezeki orang yang berinfak di pagi-pagi. Itu doanya malaikat. Kalau doa kita bisa meleset, tetapi kalau doanya malaikat udah pasti terkabul. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tetapi doa malaikat yang kedua ini, ya Allah, hancurkan harta orang yang tidak berinfak di pagi-pagi. Na'udzubillah. Jadi bisa diambil kesimpulan Bapak Ibu, kalau pagi-pagi sunnah pergi ke masjid, bukan jalan orangnya doang, kantongnya bawain duit, nanti naruh kotak amal. Ngamalin hadis ini. Jadi mulai hari ini, mungkin kalau kemarin nggak biasa, biasakan mulai hari ini ngamalin ini. Kalau pengen hidup berkah, pengen dapat doanya malaikat. Jadi kalau mau ke masjid bawa apa? Ya, kakaknya mau lagi. Kalau mau ke masjid sholat subuh bawa apa? Bawa duit, bawa uang, infak, ngeluarin sebagian harta kita, nanti dapat doa malaikat, Allahumma a'tiku, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berkahilah, gantilah rezeki orang yang berinfak di pagi. Insya Allah, jangan sampai dapat doa yang kedua, ya Allah, itu pelit, ini pelit, itu nggak ngeluarin, hancurin hartanya di rumah, ntar mobilnya hilang mau, handphonenya hilang mau, bininya hilang mau. Nah, yang jangan hilang, kayak ada menambah Ustaz. Insya Allah, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang fadilah, keutamaan berinfak, bersedekah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rezeki yang banyak, amin. Rezeki buat bersedekah, amin. Rezeki buat berinfak, amin. Rezeki buat ngebantu saudara kita pulang kampung bisa ngasih saudara, amin ya rabbal alamin insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.